berusia 12 tahun dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Harapan Ibu pada tanggal 10 Oktober 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan, sudah 1 hari buang air besar sebanyak 5 kali dalam sehari, dan pasien juga mengatakan perutnya sakit. Pada suatu pagi, di ruang rawat inap anak, perawat akan mengecek kondisi pasien dan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu pasien. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/60 mm air raksa dan suhu 36,9 Celcius. Assalamualaikum. Selamat pagi, Dek. Saya Aulia Rahmawandari dan rekan saya Vivi. Dan di sini kami penjaga dari pagi sampai siang nanti akan melaksanakan pengecekan TTF dan waktunya sampai 5 ataupun 10 menit. Dan di tempat ini apakah Ade sudah bersedia? Bersedia, Sus. Oke. Baik Ibu, untuk hasil tanda daftarnya sudah normal semua ya Ibu. Alhamdulillah ya Sus. Oh iya Dek, bagaimana keadaan hari ini? Apakah sudah lebih baik atau masih terasa sakit? Perut saya masih terasa sakit Sus. Baik Ibu, Ade sudah berapa kali ya BKB-nya? Pagi ini sudah berkurang tapi dari kemarin Sus, pagi ini sudah 3 kali. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Untuk tindakan selanjutnya saya akan konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Saya perawat Vivi dan rekan saya perawat Aulia. Izinkan terlebih dahulu ya Ibu. Terima kasih ya Sus. Iya, sama-sama. Cepat sembuh ya Dek. Perawat pun meninggalkan ruangan rawat inap dan kembali ke ruang perawat. Siang harinya, dokter datang ke ruang perawat anak untuk melakukan visit rutin. Selamat pagi dok. Di sini ada pasien atas nama Alia. Sekarang keluhannya dia masih sering sakit perut dan pagi tadi sudah BAB sebanyak 3 kali. Bagaimana untuk tindakan selanjutnya dok? Baik, mari kita cek terlebih dahulu. Baik dok, mari. Dokter dan perawat 3 menuju ke ruangan rawat inap Ade Alia. Sesampainya di ruang rawat inap, Selamat pagi adik Alia, saya Dr. Hendra. Bagaimana keadaannya? Apa saja yang dikeluhkan? Perut saya masih sakit Dok. Baik Dek Alia, mari kita periksa terlebih dahulu ya. dokter memeriksa adik Alia. Ibu, sebelumnya adik Alia ada makanan sembarang tidak ya? Iya Dok, sebelumnya anak saya ini makan banyak coklat. Lalu keesokannya dia diare. Baik adek, untuk kedepannya makanannya dijaga lagi ya, agar tidak terkena diare lagi. Iya Dok. Setelah ini saya akan berikan obat tambahan untuk adiknya ya. Baik, saya izin permisi dulu. Baik Dok, terima kasih ya Dok. Perawat 3 mencatat kembali keluhan pasien. Baik, sudah selesai. Lekas sembuh ya Dek. Terima kasih Sus. Mari Bu. Ya, terima kasih. Dokter dan perawat kembali ke ruang perawat. Sesampainya di ruang perawat, Untuk pasien adik Alia, tolong berikan obat diare yang kemarin dan nanti saya tambahkan resep barunya agar BAB-nya berkurang.
Dan tolong berikan edukasi tentang cuci tangan, mengurangi makanan yang tidak baik, karena anak umur segitu suka bermain dan makan makanan yang kurang baik. Baik, Mbak, saya izin terlebih dahulu. Baik dok, terima kasih. Dokter meninggalkan ruang perawat. Kak, nanti tolong ambil obat ya untuk pasien Alia ke farmasi. Oke. Perawat 4 berjalan menuju ruang farmasi untuk mengambil obat. Sesampainya di ruang farmasi, Ibu, saya perawat Umi dari ruang 6. Saya di sini mau ngambil obat untuk Ananda Alia yang sudah diresepkan oleh Dr. Hendra. Baik, tunggu sebentar ya, saya siapkan obat terlebih dahulu. Baik. Baik Mas, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ini untuk obat adik Alia 3x1, yang ini 2x1 pagi dan malam. Jika nanti masih diare, segera lapor ke dokter ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Saya izin permisi ya, Bu. Teman-teman, tadi kata dokter Hendra sudah memberikan edukasi tentang cuci tangan dan tidak makan makanan sembarangan. Siapa yang bersedia untuk melakukan edukasi tersebut? Kamu bersedia. Nanti saya yang menjelaskan ke pasiennya dan kamu nanti praktekkan cuci tangannya ya. Oke. perawat 4 dan perawat 5 masuk ke dalam ruangan pasien. Selamat siang adik, sebelumnya perkenalkan saya adalah Salsa yang berjaga siang ini sampai nanti malam. Bagaimana keadaan adik Alia saat ini? Baik, Sus. Baik Ibu, untuk mencegah dehidrasikan adik-adik, Ibu bisa beri adik-adik banyak minumnya. Jangan hanya mengandalkan dari ini saja. Baik, Sus. Adik Alia, untuk menghindari adik terkena diare lagi, kalau mau makan cuci tangan terlebih dahulu ya, dan jangan makan makanan sembarangan. Dengerin ya, Nak. Iya Bu. Bagaimana cuci tangan dengan yang benar, Sus? Baik, akan saya ajarkan ya cara cuci tangan yang benar. Yang pertama itu bisa menggunakan handphone atau sabun dan air mengalir. Yang pertama, usap telapak tangan sebanyak 4 kali, lalu punggung tangan sebanyak 4 kali dan secara bergantian. Lalu sela-sela jari sebanyak 4 kali, lalu katukan keempat jari, kedua tangan seperti ini. Lalu bersihkan jempol atau ibu jari sebanyak 4 kali seperti ini secara bergantian, dan terakhir kuku jari seperti ini. Apakah sudah paham? Lalu jika ada air mengalir dan sabun, lebih baik menggunakan air mengalir dan sabun ya Bu ya. Kurang lebih waktunya 20-40 detik. Apakah sudah paham? Sudah Nak. Sudah Bu. Bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya, sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Iya, Sus. Baik Ibu, Adik, jika tidak ada keperluan kepada lagi, saya dan saya pamit undur diri terlebih dahulu. Jika Ibu dan Adik ada keperluan keperawatan, Ibu bisa mencet bel atau menemui saya di ruang keperawatan ya. Saya permisi dulu. Permisi Ibu dan Adik. Terima kasih, Sus. Perawat pun kembali ke ruangan.